menimbulkan spekulasi yang besar, spekulasi yang banyak, tanda tanya besar. Ada apa ini Selamat Ma'arif memaksakan sekali masa masuk ke patung kuda? Ini sama saja Selamat Ma'arif CS dan panitia-panitia ini ingin membenturkan masa peserta reuni 212 dengan aparat keamanan TNI Polri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Panitia reuni 212 nampaknya nekat ini. Hati-hati, saya ingatkan pada para calon peserta siapapun dari manapun berada. Saya melihat gejala tanda-tanda yang tidak baik, yang tidak sewajarnya pada acara reuni 212 ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena panitia kelihatan memaksakan diri, maksa banget untuk mengadakan acara di patung kuda. Hari ini ada informasi terbaru, dia ngomong bahwa acara reuni ini akan digelar tetap di patung kuda, satu, yang kedua di Az-Zikro Sentul Bogor. Artinya ada perubahan skenario lagi, ada perubahan agenda lagi. Sangat jelas terlihat di sini Selamat Ma'arif CS memaksakan diri bahwa harus ada kegiatan di patung kuda di Jakarta. Ada apa ini? Ini tentu mencurigakan kita semuanya. Ini tentu menimbulkan spekulasi akan beberapa hal yang mungkin terjadi atau mungkin diskenariokan terkait acara ini. Mengapa memaksakan sekali di kawasan patung kuda Jakarta? Ada apa ini? Padahal baik di patung kuda, di Monas, ataupun di komplek Az-Zikro Sentul Bogor sama-sama tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Setidaknya sampai hari ini belum ada izin dari kepolisian. Secara normal dalam konteks acara sebesar itu tidak wajar. Hanya kurang 1 hari kemudian polisi belum memberikan izin, itu tidak normal. Kalau misalkan acaranya baik, bagus, pasti sudah diizinkan jauh-jauh hari. Karena suratnya pasti juga sudah diberikan jauh-jauh hari. Lah ini surat sudah diberikan jauh-jauh hari, dan sampai hari ini H-1 berarti ini kan, ini bisa tanggal 1, belum ada izin dari polisi, mau memaksakan diri. Ini kalau dipaksakan sama saja ini, hati-hati ini ya. Kalau dipaksakan Selamat Ma'arif CS memaksakan masa menggiring ke kawasan patung kuda, sama saja ini ingin membenturkan peserta 212 dengan aparat keamanan. Sekali lagi, kalau tidak mengindahkan aturan yang ada di kepolisian, aturan yang ada di aparat kita ini sama saja Selamat Ma'arif CS dan panitia-panitia ini ingin membenturkan masa peserta reuni 212 dengan aparat keamanan TNI Polri kita. Mengapa? Tentu saja acara sebesar itu tanpa ada izin dari kepolisian, dalam situasi COVID pandemi semacam ini, tidak mungkin polisi kemudian akan mengizinkan begitu saja masuk di kawasan ibu kota. Apalagi dengan pengalaman beberapa hari kemarin, ada chaos, polisi dihajar oleh salah satu ormas sampai terluka. Saya kira polisi akan mengambil pengalaman dan pelajaran yang mahal ini. Tidak mungkin akan terulang kembali. Jadi sekali lagi ini menimbulkan spekulasi yang
besar, spekulasi yang banyak, tanda tanya besar. Ada apa ini Selamat Ma'arif memaksakan sekali masa masuk ke patung kuda? Yang jelas potensi chaos dengan aparat keamanan sangat besar terjadi. Sangat besar terjadi. Karena polisi tidak mengizinkan, tetapi panitia memaksakan diri. Seolah-olah tidak peduli dengan aturan negara ini. Tidak memperdulikan apa yang telah dirambukan oleh polisi kita. Satu. Yang kedua, tanda tanya, ada apa ini? Sepertinya Anda memaksakan harus ada kerumunan massa yang besar di Jakarta. Menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan uang sudah turun. Dan Bohir mensyaratkan uang itu untuk acara kegiatan kalau nggak di Monas di Patung Kuda. Sehingga kalau sampai tidak terlaksana, kembalikan uangnya. Kan bisa jadi ada prasangka begitu. Wajar ada praduga begitu. Sehingga kemudian panitia memaksakan diri harus ada acara di Patung Kuda pagi hari dan siang harinya di kawasan Az-Zikro Sentul Bogor untuk memenuhi permintaan Bohir. Kan bisa jadi spekulasinya jadi begini. Karena memang tidak masuk akal dalam konteks penyelenggaraan acara besar ini, Bohir atau sponsor memberikan dananya pasca kegiatan tidak mungkin, pasti jauh hari sebelum acara dilangsungkan sesuai dengan proposal yang diajukan. Biasanya begitu. Nah, makanya sangat wajar kalau kemudian proposal diajukan, dana sudah turun, acara kok tidak sesuai dengan yang ada di proposal, dipindah ke Az-Zikro, sementara di Az-Zikro juga tidak mendapatkan izin dari polisi. Bohir bisa kecewa, bisa marah, tarik kembali uangnya. Nah, seandainya begitu, kan kita bisa membayangkan berapa besar tuh proposal yang dibikin, anggarannya diorek-orek itu. Kalau misalkan klaimnya 1 juta aja, udah 1 juta kali 100.000 berapa? Lah ya, 100.000 ditambah nolnya 6 kan 100 miliar. Saat ini hitung-hitungan bodoh aja, ini baru untuk peserta. Itu spekulasi ya, Mat. Selamat, Dul Mukmin. Wajar-wajar saja karena Anda memaksakan sekali. Kenapa harus di Patung Kuda? Kenapa harus di Jakarta? Sementara polisi belum mengizinkan. Sementara warga Jakarta sejak kemarin sudah banyak sekali membuat statement, membuat penolakan terhadap acara itu karena dianggap akan membahayakan baik secara sosial, sarana umum maupun bahaya pandemi yang mengancam karena ini masih belum normal. Nah, terakhir saya ingin kepada Pak Polisi, ini tantangan bagi panjenengan. Tantangan atas ketegasan tugas dan amanah panjenengan menjaga situasi keamanan ibu kota Jakarta yang kita cintai. Jangan sampai bobol, jangan sampai kecolongan, jangan sampai terulang 2, 3, 4 kali oleh skenario, oleh akal-akalan, oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengatasnamakan berjubah agama, tetapi di dalamnya ternyata adalah muatan-muatan politik yang tidak bisa dipercaya. Kalau sampai chaos ibu kota Jakarta, maka ketika polisi tidak bisa bersikap tegas, tentu saja tanggung jawab ada pada aparat keamanan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.